Bagaimana kalau selama ini ternyata kita mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak pernah hilang? Bagaimana jika rasa kurang yang kita rasakan itu bukan berasal dari kehidupan, melainkan dari cara kita memandang kehidupan? Mungkin sejak kecil dari kita diajarkan bahwa hidup ini adalah perlombaan, harus menjadi yang tercepat, harus menjadi yang terkaya, harus menjadi yang paling sukses, harus memiliki lebih banyak daripada orang lain. Tanpa kita sadari, keyakinan itu tumbuh menjadi sebuah kebiasaan. Kita bangun setiap pagi dengan satu pikiran yang sama. Aku belum cukup kaya, belum cukup sukses, belum cukup pintar, belum cukup menarik, belum cukup berharga. Dan ketika pikiran itu diulang setiap hari, kita mulai mempercayainya sebagai sebuah kenyataan. Padahal itu hanyalah sebuah cerita yang diputar berulang-ulang di dalam pikiran. Coba deh kamu sadari, kamu lihat hidupmu hari ini. Kamu masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa belajar, masih bisa mencoba lagi. Bukankah itu artinya bahwa kehidupan belum menyerah padamu? Kalau kehidupan masih terus memberimu kesempatan, kenapa kamu malah menyerah pada dirimu sendiri? Seringkali kamu menganggap bahwa keberlimpahan itu hanyalah soal uang. Padahal sebenarnya uang itu hanyalah salah satu bentuknya saja. Keberlimpahan itu juga bisa hadir dalam bentuk waktu, kesehatan, ide-ide baru yang muncul, pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan untuk memulai lagi, keberanian untuk bangkit setelah gagal. Tapi semua itu tidak akan terlihat ketika pikiranmu itu sibuk menghitung apa yang belum kamu miliki. Pernah nggak kamu memperhatikan ketika kamu beli mobil baru, beberapa bulan kemudian mobil itu terasa biasa aja. Ketika kamu berhasil mencapai satu target yang dulu mungkin sangat kamu pengenin, rasa bahagia itu perlahan-lahan pasti akan memudar. Lalu kamu bikin target baru lagi, dan berikutnya, seolah-olah kebahagiaan itu selalu berada satu langkah di depan. Nah, inilah jebakan terbesar manusia. Kita terus-terusan mengejar perasaan cukup, tapi kita mencarinya di tempat yang salah. Perasaan cukup tidak lahir ketika semua keinginan terpenuhi, tapi perasaan cukup itu lahir ketika kita berhenti menjadikan kekurangan sebagai pusat perhatian. Bukan berarti kita itu berhenti bermimpi, bukan berarti kita berhenti bekerja keras, tetapi kita belajar menikmati perjalanan, bukan hanya garis akhirnya. Bayangin aja, misal ada seseorang yang berjalan melewati taman, yang taman tersebut penuh dengan bunga. Tapi karena dia sibuk mencari satu bunga yang belum mekar, dia nggak pernah bisa menikmati keindahan taman tersebut yang dimana ada banyak bunga bermekaran. Bukankah seringkali seperti itulah cara kita menjalani hidup? Kita begitu fokus pada satu hal yang belum kita miliki, sampai kita lupa mensyukuri 100 hal yang sudah ada. Terus kamu selalu berpikir dan berkata bahwa hidup ini nggak adil. Padahal mungkin aja hidup sudah memberikan banyak hal, hanya saja perhatianmu itu fokus pada arah yang berbeda. Keberlimpahan itu bukan berarti nggak pernah mengalami kehilangan, bukan berarti semua keinginan selalu terwujud, tapi keberlimpahan adalah keyakinan bahwa setelah satu pintu tertutup, masih ada pintu lain yang terbuka. Bahwa setelah satu kegagalan, masih ada kesempatan berikutnya. Bahwa setelah satu musim sulit, akan datang musim yang baru. Lihatlah alam. Gak ada loh pohon yang berbuah sepanjang tahun, karena ada masanya berbunga, ada masanya berbuah, ada masanya untuk menggugurkan daun. Tapi pohon itu nggak pernah panik ketika daunnya gugur. Karena apa? Dia tahu bahwa musim pasti akan berganti. Nah, kenapa manusia justru sering kehilangan harapan ketika sedang berada di musim yang nggak tepat? Karena manusia seringkali mengira bahwa musim hari ini akan berlangsung selamanya. Padahal nggak ada hujan yang turun tanpa henti, nggak ada juga malam yang abadi. Begitu juga dengan kesulitan. Kesulitan itu hanyalah fase, karena semua datang dan pergi. Dan yang menentukan kualitas hidupmu itu bukan apa yang datang, tetapi bagaimana cara kamu memandang apa yang datang. Nah, mulai hari ini, daripada kamu bertanya, kenapa hidupku nggak seperti orang lain? Lebih baik kamu ganti pertanyaan, apa yang sedang diajarkan kehidupan di hari ini? Karena pertanyaan itu akan mengubah cara
Kamu akan mulai melihat peluang di balik masalah, pelajaran di balik kegagalan, kekuatan di balik luka, dan juga harapan di balik ketidakpastian. Keberlimpahan itu bukan sesuatu yang sedang menunggu di masa depan. Keberlimpahan itu hadir setiap kali kamu menyadari bahwa hidup masih memberimu satu nafas lagi, satu kesempatan lagi, satu langkah lagi. Meskipun mungkin langkah itu kecil, tapi perlu diingat, setiap perjalanan yang besar itu dimulai dari satu langkah kecil. Jadi jangan menunggu semua keadaan menjadi sempurna untuk merasa damai. Karena jika kamu menunggu kesempurnaan, kamu akan menghabiskan hidupmu dengan menunggu. Jadi mulailah melihat kehidupan dengan mata yang baru. Lihat setiap pagi sebagai kesempatan, lihat setiap tantangan sebagai latihan, dan juga lihat setiap kegagalan sebagai guru. Dan juga lihat dirimu itu sebagai seseorang yang selalu mampu untuk bertumbuh. Karena keberlimpahan itu bukan tentang seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi keberlimpahan adalah kesadaran bahwa kehidupan selalu menyediakan lebih banyak kesempatan, lebih banyak kemungkinan daripada yang bisa dibayangkan oleh rasa takutmu. Jadi berhentilah bilang bahwa hidupmu kurang, karena mungkin selama ini bukan hidupmu yang kurang, mungkin hanya cara pandangmu yang perlu berubah. Dan ketika cara pandangmu itu berubah, kamu akan sadar satu hal yang sederhana tapi mampu mengubah hidupmu. Karena sebenarnya keberlimpahan itu nggak pernah pergi. Keberlimpahan itu sudah selalu ada. Dia hanya menunggu untuk kamu sadari. Dan alam semesta ini membaca energi. Jadi kalau misalkan kamu merasa kekurangan, maka itu yang akan jadi pengalaman hidupmu. Dan rasa kekurangan itu harusnya kamu lepaskan. Lepaskan semua yang bilang nggak mungkin, termasuk ketakutan kekurangan uang. Biar hidupmu itu jadi lebih mudah, nggak berputar di situ terus, dan kamu bisa menikmati apa yang ada di hari ini. Dan ketika kamu merasa punya banyak keinginan, kamu bakalan menderita, karena pengen itu nggak sama dengan punya. Pengen itu sifatnya kekurangan. Sebenarnya keinginan itu bukan musuh. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kamu percaya bahwa kebahagiaan hanya akan datang jika keinginanmu itu terpenuhi. Nah, saat itulah kamu akan mulai menderita.